Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan semangat, tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Oke teman-teman, pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang rapot penilaian tengah semester gasal dan semester genap untuk tahun pelajaran 2021-2022. Rapot PTS ya, penilaian tengah semester genap dan ganjil ini, atau lebih sering juga disebut dengan rapot sementara ya teman-teman. Jadi sebelum anak-anak itu mendapatkan rapot akhir setelah penilaian akhir semester genap gitu ya teman-teman, sebagai bukti hasil belajar selama setengah semester baik di semester ganjil ataupun di semester genap kepada orang tua, peserta didik atau anak-anak itu diberikan rapot PTS gitu ya. Rapot PTS nya nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Oke. Nah file rapot ini khusus untuk kelas 10, 11 dan 12 baik SMA ataupun SMK sederajat ya teman-teman. Untuk tingkat yang lain baik SD ataupun SMP, insya Allah nanti akan saya sampaikan di video tutorial berikutnya. Kemudian file rapot ini saya dikemas di dalam bentuk file Excel dan kapasitasnya cukup kecil, sangat mudah untuk dipakai untuk teman-teman. Kemudian dan semuanya itu hampir semuanya terintegrasi dengan rumus gitu ya teman-teman. Jadi mudah sekali. Kemudian hanya ada 4 sheet, leger 1, rapot mid semester 1, leger 2, dan rapot mid semester 2. Ini untuk 1 tahun ya teman-teman. Jadi untuk semester 1-nya menggunakan ini, semester 2-nya menggunakan ini. Itu begitu teman-teman. Oke. Tapi sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe di channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Itu tinggal klik aja, itu udah beres gitu ya. Terus kemudian mampir juga di laman website punya saya, di laman sinodewi.com ini ya teman-teman. Ini cukup banyak informasi yang sudah saya tuliskan, baik dari ini bisa dilihat dari label ataupun di menu di atasnya ini teman-teman ya. Baik labelnya ini dari akreditasi ANBK, PPG, PPPK, kemudian PTS, SD, SMP, SMA, RPP 1 lembar gitu ya. Ini cukup lengkap semuanya. Ada info pendidikan juga, Kemenak dan seterusnya. Ini cukup lengkap. Oke, terima kasih teman-teman. Kemudian saya lanjutkan. Nah, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita mengetikkannya? Ini cukup mudah ya teman-teman. Untuk mengentrikan nilainya, itu tinggal teman-teman ketikkan di sini di kolom yang sudah saya sediakan. Ini mata pelajarannya ada kelompok mata pelajaran muatan nasional, agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indo, kemudian bahasa Inggris. Kemudian ada kelompok mata pelajaran muatan kewilayahan ya, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian. Ini tinggal ganti aja teman-teman mata pelajarannya yang sesuai dengan mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan teman-teman. Kemudian kolom nilainya di sini. Jadi kalau misalkan kita ketikkan ya, ini baik jumlah, rata-rata dan peringkat ini sudah otomatis ya teman-teman. Ketika saya ketikkan ya untuk rekrut yang ketiga ini, saya ketikkan ini. Nah, untuk nilai mata pelajaran agama 87 katakanlah. Kemudian PKN 77, bahasa Indonesia 90. Otomatis di sini jumlahnya sudah muncul, rata-ratanya muncul, dan peringkatnya sudah muncul. Ini baris datanya sampai 35 dan teman-teman bisa menambahkan sendiri rekrutnya berdasarkan jumlah siswa gitu ya teman-teman. Cukup mudah, jadi tinggal ngetik aja di sini. Kemudian untuk rapotnya ini kita tinggal klik setelah teman-teman mengetik selesai ya, mengetik angkanya di sini, nilai-nilainya. Kita klik di sini rapot mid semester. Nah, kopnya ini tinggal disesuaikan. Hasil penilaian tengah semester ganjil SMA, SMK. Nah, ini tinggal diganti. Kemudian nama siswanya, nomor induk, ini juga sudah otomatis terintegrasi dengan leger ya teman-teman. Angka-angkanya di sini. Kemudian untuk mengganti apa namanya, daftar namanya yang mau dicetak gitu ya. Ini kan rekod nomor 2 ini. Ini sudah saya sediakan juga ada penomoran. Penomoran ini berdasarkan dari nomor absen ini ya teman-teman, urutan
Jadi mengambil datanya dari situ. Ini bisa kita ganti, misalkan ini angkanya saya ganti menjadi 1 gitu ya. Kita ketik 1, saya tekan enter, otomatis di sini namanya berubah gitu ya teman-teman. Dan angkanya, baik angka ataupun hurufnya ini juga sudah berubah, ini seperti ini teman-teman ya. Atau klik tanda panahnya ke atas ataupun ke bawah. Kalau misalkan ke bawah, ini kan record pertama ya, nomor 1. Record nomor 2, nah ini dia record nomor 3. Record nomor 3 tadi kita hanya ngisikan 3 angka ya teman-teman, untuk mata pelajaran PAI, kemudian PKN dan Bahasa Indonesia ya. Kalau yang lainnya itu berwarna merah. Dan kemudian untuk ketika nilainya ini, nilainya lebih kecil dibandingkan ketuntasan belajar atau KKM, itu otomatis backgroundnya itu berwarna merah seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan sama dengan, berarti itu tetap mengindikasikan sudah sesuai atau sama dengan KKM, berarti tidak remedi. Itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cukup ngetik di Legger nilai-nilainya, kemudian di sini itu sebagai wadahnya. Jadi tinggal klik aja ini, kemudian mau nyetak ya berarti tinggal klik file ini ya, tinggal klik ini, kemudian print, itu otomatis sudah mencetak gitu, seperti itu. Tapi jangan lupa dikoneksikan dengan printer ya teman-teman. Nah, ini di semester satunya. Kemudian untuk yang di semester genapnya atau semester 2-nya itu juga sama ya teman-teman. Silakan teman-teman mengetikkan Leggernya atau nilainya di Legger 2. Kemudian untuk mencetaknya menggunakan rapot mid semester 2 ini, seperti ini di sini. Itu sama persis dengan di rapot semester satunya, itu sama persis. Ini khusus untuk kelas 10, 11 dan 12. Cuma untuk yang kelas 12 itu sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau yang kelas 12 itu hanya ada semester gasal atau semester 1, tidak ada semester genapnya. Karena di semester genap itu tidak dilaksanakan yang namanya PTS semester genap. Di semester genap itu hanya ada ujian praktek, kemudian penilaian akhir semester genap ya teman-teman. Penilaian akhir semester genap itu juga tidak ada, hanya ada ujian sekolah. Bagi teman-teman yang nanti membutuhkan file rapot ini, nanti akan saya share di linknya di deskripsi video. Oke, mungkin hanya itu ya teman-teman. Ini rapotnya cukup mudah dipakai, sangat simple, disimpan di mana-mana juga bisa gitu ya. Ringan, tinggal diedit-edit, print, udah jadi gitu aja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video tutorial saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.